Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita meyakini bahwa dalam setiap agama itu pasti mengenal tentang konsep dosa. Lazimnya atau secara umum kita memahami dosa berarti suatu tindakan atau perbuatan perseorangan yang melanggar aturan-aturan dari Tuhan, entah itu yang bersifat profan ataupun yang bersifat sakral. Dan yang namanya dosa, entah itu besar ataupun kecil, berimplikasi buruk akan rusaknya hubungan, entah itu hubungan dengan Tuhan ataupun hubungan dengan manusia. Dalam agama Kristen itu sedikit berbeda dalam mengenal tentang konsep dosa. Dalam agama Kristen juga mengenal konsep dosa secara lazim, tapi ada juga yang namanya konsep dosa waris. Sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa dosa ini bersifat subjektif, tapi dalam agama Kristen dalam konteks konsep dosa waris itu sedikit berbeda. Ibaratnya seperti ini, kita meyakini bahwa setiap bayi, setiap insan yang lahir itu dalam keadaan suci, artinya tidak membawa dosa dan belum mungkin untuk melakukan suatu perbuatan yang berimplikasi dosa. Akan tetapi dalam keyakinan agama Kristen bahwa setiap insan yang lahir itu sudah membawa dosa. Nah, bagaimana kok bisa begitu? Di dalam Alkitab dijelaskan bahwa ketika Allah menciptakan bumi dan seisinya, alam semesta ini dalam kurun waktu 6 hari, dan di hari ke-7 dia beristirahat, memberkatinya dan mensucikannya, karena dalam hari ke-7 tersebut proses penciptaannya selesai semua. And then dia menciptakan makhluk yang berasal dari tanah, dihidupkan melalui hidungnya, dan makhluk tersebut kita mengenalnya bernama Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama. Setelahnya Allah menciptakan makhluk lagi, makhluk yang sesama jenis dengan Nabi Adam, yang terbuat dari tulang rusuknya. Kita mengenalnya bernama Ibu Hawa, yang kemudian menjadi istri pendamping dari Nabi Adam. Singkat cerita, bahwa Nabi Adam dengan Ibu Hawa dibiarkan hidup enak, disuruh tinggal di Taman Eden. Di sana mereka diberikan berbagai macam kenikmatan, segala kenikmatan yang ada. Mereka diizinkan boleh memakan apapun, buah-buah, makan apapun yang itu nikmat sekali. Akan tetapi dilarang, ada satu larangan dari Allah bahwa mereka tidak boleh memakan buah ini, yakni buah pengetahuan baik dan buruk. Ada larangan dari Allah untuk mereka memakan buah dari pohon tersebut. Mengapa bisa begitu? Karena dalam Alkitab dijelaskan bahwa ketika Nabi Adam dan Ibu Hawa memakan buah dari pohon tersebut, akan merasakan sakitnya kematian. Namun karena godaan ular, Adam dan Hawa memakan buah dari pohon tersebut, yang menyebabkan mereka berdosa dan terusir dari Taman Eden. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa Allah yang Maha Penyayang mengizinkan dosa masuk di Taman Eden dan membuat mereka memakan buah yang dilarang? Dijelaskan di dalam kitab Kejadian bahwa Allah menciptakan manusia itu segambar dengan dirinya.
Maksudnya segambar dengan dirinya itu ada titik kesamaan dengan Allah. Titik kesamaan itu yakni sama-sama memiliki akal budi atau kecerdasan, yang karena akal budi tersebut manusia memiliki kehendak bebas. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa dalam setiap agama pasti memiliki yang namanya konsep dosa. Di samping itu pastinya juga ada yang namanya konsep penebusan dosa. Dalam Kristen terbagi sekurang-kurangnya terbagi menjadi dua, yakni yang pertama perjanjian lama. Dalam perjanjian lama dijelaskan bahwasanya konsep penebusan dosa yakni Allah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk mempersembahkan binatang-binatang terbaik yang dimilikinya kepada Allah. Hal itu merupakan bentuk dari penebusan dosa. Tetapi bukan berarti Allah ini butuh. Allah bisa saja membuat binatang untuk dirinya sendiri. Tapi ini mengindikasikan kalau kamu tidak ingin kehilangan harta terbaik yang engkau miliki, maka janganlah melakukan dosa. Selanjutnya dikatakan dalam perjanjian baru, yakni Allah sendirilah yang membayar dosa-dosa itu sendiri. Dalam perjanjian lama tadi dikatakan bahwa manusia yang menebus dosa, kalau dalam perjanjian baru Allah yang menebus dosa itu sendiri, yakni dengan kematian Yesus Kristus. Jadi kematian Yesus Kristus merupakan salah satu oknum Tuhan, bagian dari rencana Tuhan. Dalam pemeluk agama Kristen, mereka meyakini bahwa kehadiran perjanjian baru ini merupakan bentuk rahmat, bentuk kasih sayang dari Tuhan kepada hamba-hambanya, sehingga orang yang berdosa yang ingin diampuni haruslah mengimani Yesus, dan seluruh dosa manusia tersebut telah tersalibkan dengan kematian Yesus di Bukit Golgota. Sekian presentasi dari saya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.